Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbu Wahid, yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Istiqomah Qalbu Wahid serta bapak-bapak yang hadir dalam kajian pagi kali ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Semoga kesempatan ini dapat kita manfaatkan untuk memperoleh ilmu dalam menata hati kita, dalam menjaga hati kita untuk tetap bergantung kepada Allah, tetap mengabdi kepada Allah, baik lahir maupun batin. Serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau, baik lahir beliau melalui syariat maupun batin beliau, yang mana menata hati kita paling utama tetap mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti nurani kita, bukan mengikuti keinginan kita, tapi bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam menata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah selanjutnya, la yakhafu alaika alla taltabisat turuku alaika wa innama yakhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Jangan sampai membuat kamu takut antal tabisat turuku alaika, ketika kita melakukan atau diberi jalan, berbagai macam jalan oleh Allah, baik jalan yang kita lalui saat ini, entah itu yang jelas kewajiban kita dalam sholat, kewajiban kita dalam syariat secara umum, maupun jalan-jalan berupa ibadah sunnah kita, berupa pekerjaan kita, berupa apapun. Ini setiap apa yang menimpa kita jangan kita khawatirkan. Jadi setiap apa yang menimpa kita jangan kita khawatirkan, baik itu petimpaan yang baik maupun yang buruk, jangan sampai mengkhawatirkan kita. Karena itu sudah Allah dalam menentukan jalan itu pasti ada hikmah, ada faidah, ada suatu tujuan finish, yang nantinya finish dari jalan itu akan pasti membuat kebaikan kita. Tapi wa innama yakhafu, tapi yang perlu kamu takutkan alaika, atas kamu, yang perlu kamu takutkan min ghalabatil hawa alaika, yaitu pengaruh atau ketika kita dikuasai hawa nafsu. Artinya kita, setiap yang kita terima ini bagi Allah wajar. Setiap yang kita alami ini sunnatullah dan kudratullah, sesuatu yang wajar. Hanya masing-masing manusia dalam menerima itu dikuasai oleh hawa nafsu. Salat kita diperintah oleh Allah dalam melakukan salat, atau Allah menjadikan kita melakukan syariat, menjalankan syariat.
Ini sesuatu yang wajar. Kita sholat itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi hawa nafsu kita bisa menguasai kita sholat itu menjadi cacat sholat kita. Mulai perasaan riya, ini yang paling umum. Kemudian perasaan sum'ah, ya ingin pokoknya sama-sama hampir sama dengan riya. Sum'ah, kemudian ada ujub. Memang enggak riya, memang ikhlas. Tapi ujub, yaitu udah beribadah bukan karena hanya karena Allah, bukan karena lainnya. Tapi muncul di hati itu digoda oleh setan, namanya ujub. Wah, saya sudah ikhlas ibadah, paling yang di sekitar saya itu enggak ikhlas. Lah itu kan ujub, merasa dirinya paling ikhlas. Setelah itu banyak gangguan. Ini ketika nafsu menguasai kita, sehingga kita berangkat ke masjid berjamaah. Ini wajar dari Allah. Allah yang menjadikan kita berangkat ke sini jamaah, berangkat ngaji di sini. Allah yang menjadikan kita berangkat ngaji di sini. Allah melangkahkan kaki kita, wajar. Jadi sesuatu yang wajar. Tetapi hati kita atau hawa nafsu kita yang membuat nilai kita ke sini menjadi cacat. Yang satunya karena kenapa kok ngaji? Enggak enak sama bu itu karena sudah kadung diampiri ya. Ini sudah cacat. Ada perasaan enggak enak itu sudah cacat. Karena nafsu kita yang menguasai nafsunya, berarti karena itu. Termasuk kenapa kok berangkat ngaji? Kajian Al-Hikam. Wah, karena materinya di Al-Hikam itu menarik untuk menata hati. Ini sudah cacat. Sudah cacat. Karena memang Allah yang menuntun kita ke sini. Jadi ketika nafsu kita ini sudah ada sesuatu yang membuat seolah tertarik di hati kita, tertariknya itulah menjadi cacatnya apa yang kita lakukan. Meskipun ringan cacatnya. Kalau yang berat otomatis ketika datang ke sini karena citra diri, pencitraan. Apalagi kalau itu nanti ada yang mau mencalonkan sesuatu, wah, datang ke sini, wah langsung hadir kajian di depan lagi. Wah, itu siapa? Wah, nanti itu semakin cacatnya semakin besar. Lah, cacat yang ringan aja itu mempengaruhi nilai kita datang ke sini. Wah, biar hati saya lebih tenang, biar hati saya lebih bisa menata diri kepada Allah, maka sadar ini cacat sedikit sudah. Maka datang ke sini adalah karena qudratullah, karena Allah mendatangkan kita ke sini dengan kewajaran. Tidak ada sesuatu yang tidak wajar. Semua wajar. Di alam ini wajar. Bumi dalam mengelilingi matahari 365 hari. Wajar. Jadi alam ini wajar dalam siklusnya wajar. Kita siklus ini sebenarnya wajar. Makanya kita nggak perlu takut, termasuk seseorang ketika tertimpa musibah, pada dasarnya itu wajar. Karena Allah sudah mengkudrat, jadi mengqadar, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Aku akan menguji kalian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri, di ayat yang lain, aku akan menguji kalian dengan yang baik maupun yang buruk. Karena Allah menguji berarti wajar. Memang Allah, kalau semua yang dilakukan Allah itu wajar, karena memang Allah yang punya kita. Allah yang memiliki semuanya. Ya terserah Allah. Kita mau diapakan terserah Allah. Nah ini kewajaran, sesuatu kewajaran. Karena memang Allah dalam mengatur alam semesta ini wajar, berarti mengatur diri kita untuk menemukan rintangan ini, menemukan rintangan itu, kita berbuat baik, kita tertimpa keburukan, ini wajar bagi Allah. Sehingga kita dalam menerimanya itu, kalau kita tidak dikuasai hawa nafsu, maka menerimanya dengan wajar. Ini memang sulit.
Tapi itulah setiap saat, makanya kita tujuannya ngaji, menata hati, kita bagaimana sikap kita kepada Allah dengan sikap yang wajar. Akhirnya sholat kita menjadi sholat suatu kewajaran. Sehingga merasakan tidak enak kalau enggak sholat. Karena satu kewajaran, sama dengan kita makan. Kita kalau enggak makan, kita butuh makan. Berarti sholat kebutuhan kita, kewajaran dalam kita butuh terhadap sholat itu. Kita butuh terhadap puasa. Kita butuh terhadap sedekah, kita butuh terhadap, sehingga yang kita lakukan adalah menjadikan kebutuhan kita. Kebutuhan adalah sesuatu yang wajar. Yang enggak wajar ketika ada bumbu-bumbu yang dikuasai oleh, yang dikeluarkan oleh nafsu. Kalau kita wajar, makan hanya nasi putih nyel, ya masuk saja. Ini kalau kita wajar. Tapi karena hawa nafsu, kalau nggak diberi garam nggak enak. Kemudian meningkat lagi, nanti kalau nggak ada sambelnya nggak enak. Meningkat lagi kalau nggak ada lauknya nggak enak. Jadi inilah kewajaran yang Allah ajarkan kepada kita. Maka bagaimana kita melihat atau berusaha menguasai nafsu kita, jangan sampai kita dikuasai hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu firman Allah, wa ma ubarri'u nafsi di surat Yusuf, inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak bisa terlepas dari hawa nafsu, kata Nabi Yusuf ini. Inna nafsa, karena sungguhnya nafsu la ammaratum bisu, selalu mengajak ke arah keburukan, mulai keburukan di hadapan Allah yang ringan sampai keburukan yang berat. Ya keburukan yang ringan tadi, sholat kita asalnya menjadi kewajaran, akhirnya ada bumbunya. Mengapa kok istiqomah sholat duha? Ya biar rezekinya lancar. Ini kan nafsu sudah, bumbu yang diberikan oleh nafsu agar sholat kita nilainya sedikit berkurang. Ya saya sampaikan dulu, boleh seperti itu, boleh. Allah tetap membalas, tetap Allah memberi pahala, tapi nilainya berkurang. Mengapa sholat tahajud? Wah, di Quran sudah disebutkan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Yang dilihat maqamam mahmuda. Ini nafsu yang melihat, benar Allah sudah menurunkan syariat itu sudah pasti ada keutamaan, ada fadilahnya. Tapi kadang-kadang fokus kita melihat adalah fadilahnya, agar kita diangkat derajat oleh Allah di tempat yang terpuji. Ini bumbu dari nafsu, sampai nafsu bisa mengajak ke arah keburukan. Ya termasuk gara-gara seseorang itu ingin memenuhi kebutuhan, kebutuhannya kalau kita sewajarnya ya wajar, nggak akan sampai nafsu menguasai kemudian mengajak ke arah buruk yang paling buruk. Gara-gara ingin memenuhi kebutuhan makan. Kalau kebutuhan makan ya makannya kalau sekedar nasi nggak masalah, kemudian tambah harus dengan sate, kemudian tambah dengan steak dan macam-macam yang enak-enak pokoknya. Wes, akhirnya karena biayanya mahal, maka harus mencari bagaimana agar itu diperoleh. Nafsu menguasai terus, diajak. Wah, karena belum punya anggaran, belum punya dana seperti itu, belum punya uang seperti itu, maka bagaimana mencari agar uang itu diperoleh. Nafsu terus menguasai. Ketika nafsu, jadi nafsu itu bagaikan kalau sudah diberi A, pasti ingin B. Kalau sudah diberi B, pasti ingin C. Dan seterusnya. Itu nafsu. Dan arahnya itu ke arah keburukan, bukan mencari yang bagaimana kita berangkat atau memperolehnya sewajarnya. Mencari pokoknya
pokoknya. Nah, jadi kata-kata pokoknya itu adalah nafsu. Ya, pokoknya saya harus memperoleh ini, pokoknya harus memperoleh ini. Kemudian ini hal buruk. Akhirnya menjadikan seseorang itu dalam melakukan sesuatu, akhirnya banyak nyeleweng gara-gara nafsu yang ingin terus. Kemudian yang kedua, kalau masalah kebaikan, orang ketika seseorang itu ngoyo banget dalam beribadah. Dalam beribadah ini ngoyo. Ngoyo artinya pokoknya saya harus punya target, misalnya. Punya target puasa saya harus segini. Punya target ibadah saya, sholat saya harus segini. Ini pada dasarnya nafsu. Karena punya target, punya tujuan yang keluar dari nafsu. Memang ini di awal boleh sebagai bentuk motivasi. Di awal boleh sebagai bentuk motivasi. Imam Ghazali itu membolehkan dalam kita melakukan ibadah itu untuk motivasi. Ini dilakukannya karena kita punya target dan tujuan. Itu anak pondok punya target harus ini yang pondok umum, yang pondok yang kitab harus hafal alfiyah. Ini mungkin sedikit tahadus bin nikmah. Saya dulu di pondok itu Allah memberikan hidayah, tapi nafsu tetap ada nafsunya itu. Hafal alfiyah. Kemudian Pak Fuad, ini saya 40 hari, 40 malam. Waktu itu saya usia SMP. Tapi itu ngoyo banget, diikuti puasa, ngapalkannya mulai jam 12 malam sampai subuh. Itu 40 hari, jadi satu malam itu 25 bait lebih atau 30 bait lebih. 30 bait ini alfiyah. Karena punya target biar nanti menang lomba. Itu yang pertama, punya menang lomba. Kemudian yang kedua biar cepat lulus. Karena saya waktu itu punya target, keinginan. Ini Imam Ghazali, ini prinsip Imam Ghazali awal. Punya keinginan, saya tidak hanya di pondok saja, saya hanya melanjutkan di sekolah yang keilmuannya berbeda. Jadi dari itu ngoyo, itulah nafsu. Memang nafsunya nafsu yang baik, nafsu yang mengajak ke arah memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Memang manfaatnya dapat saya rasakan. Namun dari situlah nafsu yang membuat cacat apa yang kita lakukan. Mencari ilmunya itu kurang, pahalanya kurang kalau dihitung pahala. Tapi yang jelas cacat dalam kita melakukannya. Ini namanya nafsu. Tapi boleh, oleh Imam Ghazali boleh. Tapi tidak boleh terus menerus. Ini maksudnya. Motivasi kita dalam melakukan ibadah atau kebaikan ini terus harus termotivasi dengan hati, oleh nafsu itu. Namun harus ada satu waktu apa yang kita lakukan bukan karena sesuatu, tapi karena sewajarnya. Ini adalah qudratullah atau qadarullah. Ini yang harus kita takutkan. Karena setiap celah apa yang kita lakukan ini, setan yang memang sudah diizinkan oleh Allah menggoda kita dari semua sisi. Di surat Al-A'raf itu la'udannah min baini aidihim, aku akan duduk di depannya. Kemudian wa min khalfihim, di belakangnya. Wa an aimanihim, dan di kanan manusia. Wa an syama'ilihim, dan di kirinya. Yang tujuannya menggoda kita dari semua arah. Kalau orang telah berbuat baik,
Kalau orang sudah berbuat baik berangkat menuju kebaikan, didorong dari belakang sehingga sampai kejelungup. Sudah baik orangnya, oleh setan ini dijongkrokkan dari belakang, ya cepat maju. Akhirnya maju nih kenemenen kejelungup. Ketika masih berbuat keburukan oleh setan, yaitu jadi dibiarkan. Kemudian, dah kamu tetap zona nyaman, nggak usah kemana-mana, di sini aja. Ketika berbuat keburukan, kebaikan lagi dari kanan, berbuat dari kanan, setan menggodanya menarik supaya ke kiri dan seterusnya. Dari kanan, kiri, depan, belakang, setan menggoda kita. Sehingga setiap berbuat baik, jadi orang soleh. Makanya kalau kita melihat orang soleh dari luar nggak bisa. Ya hanya insya Allah kita menyatakan soleh. Karena perbuatan soleh itu kalau kita yang melihat hanya syariat. Syariat itu sesuatu yang ada di luar. Sedangkan hatinya kita tidak tahu. Setiap hari bangun untuk qiyamul lail, datang ke masjid sebelum subuh. Wah itu orang itu soleh, insya Allah soleh. Gitu. Tapi kita nggak tahu di hatinya. Kadang-kadang setan itu kalau sekarang mudah mulai nampak. Datang ke suatu tempat, ke suatu masjid sambil HP. Alhamdulillah sudah bisa update status. Alhamdulillah sudah bisa melakukan qiyamul lail. Semoga barokah. Itu sudah cacat itu. Sudah cacat. Nah ini hati kita bagaimana menekan hawa nafsu, jangan sampai seperti itu. Apa kata Nabi Yusuf? Illa ma rohima robbi. Kita tidak bisa terhindar dari hawa nafsu, dan hawa nafsu pasti akan menguasai kita untuk berbuat mengajak buruk. Dan baik itu buruk ringan sampai buruk yang berat. Illa ma rohima robbi, kecuali apa atas yang dikasih sayangi Allah kepada kita. Artinya, jadi saat Nabi Yusuf, ini kan berangkat belajar dari kisah Nabi Yusuf, di Al-Quran itu falamma hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Waktu itu Nabi Yusuf dengan Ibu Zulaiha itu masih belum terikat pernikahan, baru 10 tahun berikutnya menikah. Sudah sama-sama saling menginginkan. Laula ar'a burhana rabbih, kalau tidak melihat tanda-tanda dari Allah. Di beberapa tafsir dijelaskan salah satunya Nabi Yusuf itu langsung saat nafsu menguasai, ingat atau melihat wahyu atau melihat tanda dari Allah. Waktu itu malaikat yang turun menyampaikan wahyu bahwa kalau kamu lanjutkan maka kenabianmu nanti enggak jadi nabi lagi. Ketika melihat itu langsung Nabi Yusuf istislam, pasrah diri seluruh utuhnya kepada Allah, apa yang Allah kehendaki. Jadi pasrahnya itu sudah lepas kita dari nafsu, lepas kita dari pemikiran kita. Langsung Allah menurunkan libidonya. Langsung Nabi Yusuf berbalik. Jadi langsung Nabi Yusuf berbalik. Kemudian karena Zulaiha masih dikuasai libido, akhirnya Nabi Yusuf ditarik dari belakang sampai bajunya sobek dari belakang. Itu karena Nabi Yusuf sudah mau berbalik. Ini artinya saat kita mulai ada penyakit riak masuk, penyakit sum'ah masuk, penyakit ujub masuk. Bahkan kalau kita memang pas nafsu kotor yang datang, benar-benar nafsu kotor. Kalau tadi nafsu masih lumayan baik meskipun tetap ada tidak baiknya di hadapan Allah. Sampai ada nafsu kotor yang masuk, cepat kita istislam kepada Allah. Artinya kita menyerahkan sepenuhnya Allah. Diam, kemudian menyerahkan sepenuhnya kembalikan kepada Allah. Agar nafsu kita tidak menguasai lagi. Begitu pula dalam kita sholat.
Saat penyakit itu datang, penyakit tidak khusyuk, penyakit riya, penyakit ini, cepat kita diam dulu. Makanya kan tujuannya sholat kita pelan-pelan, tujuannya sholat kita itu kita baca secara tartil, ini agar ada peluang untuk Allah mengatur nafsu kita. Karena kita nggak bisa menguasai nafsu kita, nggak bisa, tapi Allah yang mengatur nafsu kita. Karena Allah yang mengatur nafsu kita, saat itulah kita pasrah dulu pada Allah. Jadi misalnya dalam saat kita sholat muncul penyakit riya, diam kita dulu. Jadi kita diam dulu, kemudian kita lanjutkan apa yang kita baca. Dan salah satunya dengan kita fokus ke bacaan kita, maka disitulah bentuk kepasrahan kita kepada Allah. Ketika mulut kita bertasbih, hati kita bertasbih. Ketika mulut kita bertakbir, hati kita bertakbir. Ketika mulut kita mengucapkan Al-Fatihah, hati kita juga berusaha mengucapkan Al-Fatihah. Disitulah ada kepasrahan dengan kalimat Allah, kepasrahan pada ayat-ayat Allah. Akhirnya kita menjadi pasrah kepada Allah dan nafsu mulai sedikit terkikis. Ini kalau kita dalam sholat misalnya. Begitu pula dalam hal lain, saat mulai sedikit nafsu datang kepada kita, maka disitulah kita pasrahkan kepada Allah apa yang sedang terjadi. Kembali ada kepasrahan total kepada Allah. Ini pada 3 makalah berikutnya dijelaskan. Inilah pada dalam menguasai diri kita nggak mampu menguasai nafsu, itu nggak mampu. Kembalinya kita kepada Allah. Makanya tujuannya suatu saat kita oleh Rasulullah diperintah untuk sering bertadabbur, bertafakur, merenung. Ini tujuannya mengembalikan semua yang kita alami kepada Allah. Suatu saat perlu dosa kita ungkapkan kepada Allah untuk kita bertobat. Kembali lagi kita pasrahkan dosa kita kembali kepada Allah. Jadi sudah akhirnya muncul tidak ada dalam kita ibadah, tidak takut neraka, tidak ingin surga. Akhirnya muncul itu. Meskipun boleh dalam motivasi, dalam tingkatan ikhlas, dan itu tidak dosa. Kita beribadah karena takut neraka, kita ibadah karena ingin surga, itu masih boleh, tidak dosa. Namun ketika kita istislam atau pasrah sepenuhnya kepada Allah dengan apa yang kita lakukan, maka dari situlah hati kita ditata oleh Allah menjadi hati yang benar-benar hanya ingin dilihat oleh Allah, hanya ingin perhatian Allah semata. Sudah enggak berpikir surga, enggak berpikir neraka. Bahkan kalau Rasulullah itu, dan memang harus jadi cita-cita kita. Cita-cita kita ini nantinya hanya ingin melihat zat Allah. Cita-cita kita karena saking cintanya kita kepada Allah, saking pinginnya kita memang diciptakan oleh Allah, bagaimana kita melihat zatnya. Di mana dapat melihat zat Allah? Kelak di sorga. Sudah. Hanya ingin melihat zat Allah. Makanya di surat Al-Qiyamah itu wujuhu yauma idin nadhirah. Semua wajah berseri-seri karena saking bahagianya. Ila rabbiha nadhirah, karena kepada zat Allah, kepada Tuhannya memandang. Kita kelak memandang kepada zat Allah yang ciptaannya aja begitu indahnya, ciptaannya begitu luar biasanya, apalagi yang menciptakan. Ini untuk menata hati kita atau tubuh kita, badan kita, jangan agar sampai tidak dikuasai hawa nafsu. Ingat, kembalikan lagi kepada Allah. At-tariqu ilallahi ta'ala wadihatun laihatun. Li'anal haqqa ta'ala huwallazi tawalla dzalika wa bihi anzalal kutuba wa arsalar rusulah wa nasaba alaihil adillata wal barahina. Fala yakhafu 'alal abdi min iltibasiha alaihi wa innama yakhafu min ghalabatil hawa alaihi
hatta yu'mi dzalika an rabbih. Jalan yang telah Allah tetapkan itu sudah jelas dan nyata dan tampak. Baik itu kebaikan maupun keburukan, baik itu berupa aturan maupun ujian, baik itu berupa sesuatu yang wajib sampai sesuatu yang haram, ini sudah jelas. Ini suatu kewajaran. Li'annal haqqa ta'ala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, yang mengatur semuanya. Dia yang menurunkan kitab, dia yang mengutus para rasul, dia yang menentukan semua tanda-tanda, dan baik itu tanda-tanda alam maupun tanda-tanda dari ayat-ayat Allah. Maka seorang hamba tidak boleh takut terhadap itu. Semua yang Allah tentukan itu wajar. Ini penjelasannya. Maka yang paling ditakuti adalah bagaimana hawa nafsu menguasai seseorang sampai memalingkan dari kewajaran tersebut. Ini kita diingatkan seperti itu. Yang kewajaran tersebut memang datangnya hanya dari Allah. Sehingga seolah-olah, jadi kalau seseorang menerima musibah, kalau nafsu yang menguasai, akhirnya muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, akhirnya muncul keraguan-raguan kepada Allah. Inilah akhirnya kita berdosa. Padahal datangnya musibah itu wajar dari Allah. Begitu pula yang saya terangkan tadi, yang lain-lainnya. Qala Ahmad bin Hidir, qala Ahmad bin Hadrawih al-Balhi radhiyallahu an, at-tariqu wadihun wal haqqu laihun. Wadda'i qad asma'a famal iltahaya ba'da hada illa minal ummi. Bahwa sungguhnya jalan Allah itu jelas, kebenaran dari Allah itu nyata, tapi nafsu yang mengajak untuk berpaling sehingga membutakan kewajaran tersebut menjadi sesuatu yang cacat dari hadapan Allah. Artinya kita diperintah terima sajalah semua. Pertama syarat Allah, terima, gak usah dipertanyakan, terima saja dari Allah. Ketika menerima musibah, terima, gak usah dipertanyakan. Ini maksudnya. Kemudian ketika ada sesuatu kejadian, terima saja dulu, biar tidak usah dipertanyakan. Contoh, gara-gara terlalu banyak pertanyaan, Bani Israel akhirnya tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atatahiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minadh dhalimin. Ini waktu itu Nabi Musa diperintah oleh Allah menyampaikan kepada umatnya, Allah memerintah kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kemudian kalau itu kita terima wajar, sudah langsung disembelih. Tapi gara-garanya qala fad'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, coba tanyakan kepada Tuhanmu apa jenis sapi atau warna sapi yang dimaksudkan. Jadi kalau sudah kita diperintah oleh Allah, sudah jangan banyak tanya lagi. Oh, akhirnya Allah masih berkenan menjawab, warnanya kuning. Launu asfra ufaqiluna tasurun linadirin, kuning bagus sehingga orang yang melihat menjadi suka. Qala fatulan rabbaka yubayyin lana mahi. Kemudian sapinya seperti apa? Sapinya yang sapi perempuan belum melahirkan dan masih sudah. Jadi antara menjelang kawin, menjelang mau kawin, menjelang puber, kalau menjelang puber sama ini. Masih kurang lagi. Tanya sampai 3 kali, ujung-ujungnya karena mencari sapi itu sudah bingung, sulit karena memang minta kriteria seperti ini, akhirnya malah tidak melaksanakan. Artinya semua hukum Allah dan ketentuan Allah kita terima dulu.
Kalau sudah dikuasai nafsu, pasti muncul pertanyaan. Sholat fungsinya untuk apa ya? Nah, muncul seperti itu. Sholat fungsinya untuk apa? Kalau udah muncul pertanyaan, datanglah nafsu. Oh, nanti sholat biar hatimu tenang, biar rezekinya mudah, biar selamat. Akhirnya apa? Beloklah niatnya. Asalnya wajar karena sebagai hamba Allah ingin menyembah, menjadi pengen selamat, pengen rezekinya banyak, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Kalau muncul pertanyaan, maka di sini terima dulu semua hukum Allah dengan sewajarnya. Jadi nggak usah muncul pertanyaan mengapa harus sholat. Pertanyaan lagi, kan banyak muncul kalau di fikih. Ini kita di atas fikih. Kalau di fikih di syariat banyak muncul pertanyaan. Mengapa babi diharamkan? Ketika dicari-cari, akhirnya suatu saat, wah karena banyak cacing pitanya. Misalnya ini fikih ketika ditanyakan, banyak cacing pitanya. Dari penelitian, setelah direbus sampai 500 derajat cacing pita semua mati, maka babi itu bisa halal. Muncul seperti itu. Muncul karena nafsu, karena ingin merasakan seperti apa sih daging babi, mencari hukum supaya bisa menjadi halal. Kemudian hanya sekarang terpatahkan oleh pengetahuan, terpatahkan bahwa daging babi atau babi itu DNA-nya atau kromosomnya, jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom manusia. Makanya kan daging babi itu memang dibandingkan yang lain, ini memang lebih untuk pengawet, untuk ini kan banyak yang diawet-awetkan itu yang paling awet yang diwakili memang banyak dari babi. Dan termasuk vaksin yang dibuat itu semua baik itu Moderna maupun Pfizer katanya itu katalisnya itu dari hormon dari empedunya babi. AstraZeneca juga seperti itu, hanya karena sudah dicuci. Kalau MUI pusat menyatakan karena darurat di Indonesia. Kalau kalau pembahasan yang dari fikih kalau sudah dicuci, karena sudah dicuci seperti itu akhirnya menjadi suci. Tapi katalisnya itu dari empedunya babi. Karena memang akhirnya terjawab dari sini, kromosomnya sama dengan jumlah kromosom manusia, itulah penyebab haramnya sehingga menjadi mudah penularan kepada manusia. Terus akhirnya kemudian diteliti dengan pengetahuan, bisa jadi muncul suatu saat, tiba-tiba akhirnya daging babi itu menjadi halal. Itu bahayanya. Kalau hukum ditanyakan, kalau ketentuan Allah ditanyakan, terima dulu. Ini ketika seorang memperoleh musibah, aku kok ngene, kenapa ya kok saya seperti ini, kenapa saya kok menerima musibah seperti ini, muncul pertanyaan. Akhirnya dari pertanyaan semakin membuat seseorang itu susah, semakin membuat seseorang itu menderita, gara-gara mempertanyakan apa yang menimpanya. Gara-gara pertanyaan kepada fikih, akhirnya hukum yang seharusnya bisa dilaksanakan menjadi tidak dilaksanakan. Makanya di sini sesuatu kewajaran dari Allah sudah terima sepenuhnya, pasrah. Begitu pula keadaan diri kita ketika dikuasai hawa nafsu, maka solusinya kembali pasrah kepada Allah. Jadi kalau di pondok dulu, kalau di pesantren, karena memang harus ya bagaimanapun seorang baik itu laki-laki maupun perempuan itu namanya setiap hari makan ini otomatis hormonnya itu terproduksi. Karena hormonnya terproduksi otomatis ya memunculkan nafsu mulhimah, nafsu yang wajar, maksudnya nafsu kemanusiaan kita, nafsu manusiawi atau nafsu hewani muncul. Nah, itu kalau Rasulullah pertama menyampaikan ya ma'syarasy syabab mangkana minkum man istata'a minkum alba'at falyatazawwaj. Jika kalian mampu untuk menafkahi seorang maka menikahlah. Fa illam yastati,
Jika enggak mampu, fa'alai bisaum, maka dia wajib untuk puasa. Tujuannya puasa ini maksudnya memasrahkan diri kita dalam, bukan hanya sekedar puasa syariat. Puasa syariat itu menahan lapar, mengurangi produksi hormon tadi dengan tidak makan dan tidak minum, tapi sekaligus menyerahkan diri kita kepada Allah. Ini menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah, inilah maka ketika seseorang kalau di pondok dulu ketika menahan nafsu, ya sudah, diam bertafakur selain puasa, diam bertafakur pada Allah saat itu, akhirnya ya hormon itu turun sendiri. Produksi hormonnya, hormon khususnya testosteron turun sendiri kalau bagi laki-laki. Karena itu memang solusinya istislam, menyerahkan diri kepada Allah, itu yang bisa mengatur. Yang bisa mengatur seperti itu. Sehingga yang kita lakukan, setiap apa yang menimpa kita, hukum yang nanti diwajibkan kepada kita, semua kembalikan pasrah kepada Allah. Enggak usah terlalu banyak ditanya kalau masalah hukum. Kalau keadaan diri kita, sudah lakukan dulu yang bisa kita lakukan. Ini namanya suatu kewajaran. Subhanaman satara sirral khususiyati biduhuril basyariyati wa dhahara bi atmatir rububiyati fi idharil ubudiyati. Maha suci Allah yang menutup rahasia kehususan seseorang. Artinya di sini bahwa semua yang terlihat tampak kita lakukan, baik itu syariat maupun apa keadaan di sekitar kita, ini ada rahasia yang disembunyikan oleh Allah yang kita tidak bisa mereka-reka dan mencari-carinya. Kalau kita mereka dan mencari-carinya, itu nafsu yang menguasai, yang akhirnya belok lagi. Contoh gini, contoh tadi gara-gara daging babi dilakukan penelitian, Allah sudah mengharamkan, ditanya ada cacing pitanya, ketika sudah dicari-cari lagi ternyata ada solusinya, direbus seperti itu, akhirnya berpaling dari jalan Allah. Ternyata kita nggak tahu rahasia di balik itu, nggak tahu. Kalau kita terlalu mencari-cari dari rahasia itu, maka akhirnya kita bisa berpaling suatu saat. Katanya sholat itu fungsinya gini gitu. Saya sudah melakukan sholat bertahun-tahun, kok saya tetap gini? Gara-gara mencari-cari fadilah, keutamaan sholat, akhirnya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Oh, katanya kalau sholat ini harus bisa jadi gini. Saya sudah melaksanakan, kok panggah. Berpalinglah kita dari jalan Allah. Maka rahasia yang dibalik semua yang kita alami, dibalik semua yang akan kita kerjakan dalam syariat, dibalik semua yang ada di sekitar kita, ini tidak bisa kita cari-cari, kita teliti. Hanya Allah yang tahu. Manusia hanya bisa menduga-duga. Gara-gara kita mencari-cari rahasia seperti itu, muncullah permasalahan di sekitar kita. Gara-gara kita mencari rahasia kejadian di sekitar kita, di balik COVID, ini itu, akhirnya muncul permasalahan. Sing pemerintah disalahne, yang ini gara-gara manusianya yang mulai banyak melakukan ini. Kalau secara syariat boleh. Gara-gara COVID ini muncul karena ini azab dari Allah, karena kemaksiatan menjadi wajar, menjadi lumrah, menjadi umum. Nah, ini secara syariat boleh, tapi di balik itu gara-gara kita
terbawa oleh sesuatu rahasia yang sebenarnya kita tidak perlu mencari-carinya, akhirnya muncullah nafsu yang menguasai, muncullah permasalahan nyalah nih ini nyalah, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ini keburukan gara-gara kita mencari rahasia yang dibalik sesuatu kejadian, padahal rahasia itu hanya milik Allah. Allah menutupi semua rahasia. Ini makanya kita menata hati kita biar gak gampang nyalahne wong ketika ada kejadian besar. Jadi kadang-kadang nggak gara-gara perbedaan pilihan sampai sekarang muncul oposisi, tidak nyamanan. Itulah bahayanya. Bahayanya ketika nafsu menguasai. Makanya Allah Maha Suci, Allah memang menutupi secara khusus rahasia-rahasia yang ada di sekitar kita maupun diri kita sampai pada syariat yang kita lakukan. Jalani sudah, terima dulu. Pasti Allah mengatur hambanya ini tidak akan dihinakan. Kalau kita memang benar-benar kembali kepada Allah. Kalau kita terlalu mencari-cari, suatu saat bisa tersesat gara-gara mencari-cari. Seperti tadi Bani Israel sudah diperintah tanya ini tanya itu, akhirnya nggak mau ngerjakan. Kalau kita mencari-cari akhirnya mencari Tuhan selain Allah akhirnya. Gara-gara mencari rahasia-rahasia yang ini itu akhirnya nggak ketemu, akhirnya wah coba mencari Tuhan di gunung, di batu besar, mencari ini, itu bahayanya. Gara-gara nafsu yang ingin sekali mencari dan ingin tahu. Ini memang manusiawi, tapi manusiawi yang harus kita pahami. Kita kalau bisa jangan jadi manusiawi, kita coba meningkat ke alam malakut dan semacamnya. Nah, ini yang harapkan itu. Kemudian biduhuril basyariyati, jadi Allah menyembunyikan rahasia-rahasia khusus dengan keberadaan kita sebagai hamba Allah yang manusia kita yang nyata, yang keadaan nyata, yang realitanya seperti ini, tapi di balik itu banyak rahasia. Memang Allah menutupi. Wa dhahara bi hikmati rububiyyati, dan Allah menampakkan, jadi menampakkan kekuasaannya dengan apa yang telah diatur di sekitar kita. Kalau kita belajar fikih, maka disitulah Allah menampakkan kebesarannya dalam menentukan hukum-hukum yang luar biasa. Jadi hukum Islam ini sekecil apapun ini sesuai dan wajar. Dan coba sholat aja, mengapa kok 5 waktu? Ini suatu kewajaran. Ketika bangun tidur kita fresh, dah sholatnya cukup 2 rakaat untuk menambah kefreshan kita, menambah semangat. Kemudian kenapa habis itu kok duhur? Ternyata pagi diberikan kesempatan untuk melakukan kerja maksimal. Kerja maksimal, dan saat itu kita masih fresh. Maka pekerjaan bisa kita laksanakan maksimal dan bisa kita lakukan dengan baik mulai dari pagi sampai menjelang duhur. Kemampuan manusia menjelang duhur sudah mulai oyeng. Sudah garap, mulai enggak konsentrasi. Sudah mulai rasa capek, rasa panas. Nah, habis itu menjelang oyeng suruh wudu, merefresh. Akhirnya disyariatkan sholat zuhur untuk kita merefresh otak kita juga untuk pasrah kepada Allah. Sudah mulai refresh, habis sholat zuhur konsentrasi lagi. Tapi waktunya nggak banyak karena kita sudah mulai capek. Maka sebelum zuhur itu disunahkan kalau Rasulullah qailulah namanya. Jadi disunahkan sebelum zuhur, sebelum adzan itu sekitar setengah jam itu qailulah. Qailulah itu tidur sebentar. Kalau bangun jam 2 namanya kaisura. Itu kalau bangun jam 2. Apalagi bangun jam 4 itu kebangetan. Itu. Jadi sebelum zuhur itu disunahkan qailulah. Tidur setengah jam atau seperempat jam. Habis itu wudu, itu sudah merefresh. Kerja berikutnya dibatasi sampai 3 jam. Karena waktu itu sudah mulai oyeng lagi. Kalau pagi banyak.
Ini semua syariat ketika kita, ini ya bukan mencari-cari, tapi memang akhirnya Allah mempertemukan hukum itu dengan logika kita seperti itu. Asar sudah mulai refresh lagi. Kemudian setelah asar boleh melanjutkan lagi sebentar. Habis itu maghrib sudah fokus istirahat dan pengabdian kepada Allah. Dan agar tidur kita menjadi lebih baik, menjadi tidur yang berkualitas, sholat isya. Tidak ada yang tidak logis hukum Allah, wajar semua. Makanya nggak perlu dicari-cari, udah sholat kita nggak perlu mikir fadilahnya ini. Tiap hari aja kita keadaan seperti itu sudah sewajarnya kita melakukan syariat sholat 5 waktu. Begitu pula hukum-hukum yang lainnya. Makanya saya sampaikan biar ibu-ibu nggak terlalu banyak mencari-cari dan nafsunya nggak terlalu banyak. Mengapa emansipasi wanita itu atau kesetaraan gender harus sesuai dengan sunnatullahnya, harus proporsional. Itu Islam sudah mengatur proporsional. Kalau namanya kesetaraan gender nanti bapaknya jadi kuli, ibunya harus jadi kuli juga, kuat apa enggak ngangkat karung. Nah, itu juga harus berpikir. Itu kesetaraan gender yang begitu pula dihukum Islam, seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Kenapa? Poliandri mutlak haram. Karena bagaimanapun kalau itu poliandri, bapake sapa? Jadi bapake sing endi juga sulit. Baru setelah dites DNA baru bisa. Tapi kalau melihat kenyataan bapake sapa itu sulit. Itu kalau bahayanya poliandri. Mengapa kalau seorang perempuan itu ditinggal mati suaminya harus menunggu 4 bulan baru boleh menikah, ada masa iddah? Karena sesuatu rahasia di dalamnya. Kenapa kalau laki-laki istrinya baru meninggal setelah dikubur langsung cari lagi boleh? Nah, ini karena ada hukum yang proporsional dari Allah, sehingga semua hukum dalam Islam ini semua adalah logis dan proporsional. Maka dari itu realisasinya dalam kehidupan kita, terima dulu hukum Allah, sholat kita laksanakan, nggak usah tanya-tanya. Terima dulu hukum ini, ya, laksanakan, nggak usah tanya. Begitu pula yang menimpa kita, terima dulu apa yang menimpa kita, nggak usah dipertanyakan. Ini kalau maksudnya kita menata hati kita seperti itu, pasrah lagi kepada Allah. Ketika muncul gejolak, mengapa kok saya seperti ini? Mengapa kok saya kembali istislam lagi kepada Allah? Pasrahkan lagi kepada Allah. Proses memasrahkannya, perbanyak sholat. Karena memang sholat merupakan solusi dalam memasrahkan diri kita kepada Allah. Ada masalah, cepat wudu, sholat. Jadi entah sholat hajat, entah sholat tobat dan semacamnya. Karena solusi kita adalah wasta'inu bisobri wassholah. Minta tolong kamu kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Agar termasuk meminta tolong keadaan kita yang selalu diombang-ambingkan nafsu adalah dengan sholat. Syekhona Holil, kalau dari ceritanya mbah saya, itu tiap hari sholatnya sudah nggak terhitung. Maksudnya sudah, pokoknya ada kesempatan peluang sholat. Ceritanya ini mungkin sempat diceritakan ke beberapa santrinya, yang nggak semua santrinya, mungkin yang bisa dipercaya. Ini berangkat, ini ceritanya waktu masih mondok di Banyuwangi, daerah Gojampi, mau pindah ke Bangil. Karena memang beliau ada keyakinan bahwa solusi semua itu dari sholat, termasuk dalam penataan hati itu semua dari sholat. Muncul keikhlasan semuanya berangkat dari ketika minta tolong kita kepada Allah melalui sholat. Jadi hati kita itu agar bisa lurus tetap harus minta tolong kepada Allah. Kita nggak mampu menata hati kita nggak mampu menguasai nafsu kita kecuali atas semua Allah yang menolong. Sehingga berangkat dari Banyuwangi, tiap kali ada pohon besar untuk berteduh, di situ sholat 2 rakaat. Berangkat lagi ada pohon besar untuk berteduh, sholat 2 rakaat. Sehingga dari selain sholat wajib lah, dari Banyuwangi sampai ke Bangil itu sudah beratus-ratus rakaat.
Karena ingin minta tolong melalui media yang namanya sholat. Maka dari situlah dalam kita menjadikan bagaimana Allah menutup rahasia yang ada diri kita, memang itu sengaja ditutup agar kita menjadi seseorang yang terus berusaha dalam menjalani hidup ini, termasuk syarat ini, dengan apa adanya dan sewajarnya. Ketika muncul nafsu, maka mintalah tolong kepada Allah untuk agar Allah yang mengatur dan menguasai nafsu itu. Kita nggak bisa menguasai nafsu, nggak bisa. Semakin kita menguasai nafsu diri kita ini, semakin menjadi-jadi. Jadi ini pengalaman anak pesantren lagi, pengalaman anak pesantren. Jadi ketika tadi untuk mengurangi libidonya dilakukan berpuasa. Kalau ini sekedar syarat berpuasa dilaksanakan karena ingin menurunkan menguasai nafsu itu, malah tambah jadi, malah tambah menjadi. Akhirnya kepuasan kepada Allah nggak bisa. Sehingga sampai di kitab Usfuriyah ada seorang tasawuf itu berpikir beribadah kepada Allah karena nafsu. Saya pokoknya beribadah kepada Allah dan tidak ingin, karena tidak ingin diganggu dalam beribadah kepada Allah. Ibadahnya jangan sampai karena nafsu juga, karena fokus harus ibadah. Karena tidak ingin diganggu, karena tidak wajar, akhirnya tidak mau menikah. Kalau nanti saya masih direpoti istri saya, pasti ibadah saya terganggu. Ya, apalagi kalau sudah punya anak. Waktunya tahajud sih gendong anake sih akan terganggu. Apalagi saya harus menafkahi, kemudian saya harus bekerja maksimal, terganggu. Ini karena dalam beribadah dikuasai nafsu. Biar saya tidak terganggu, maka akhirnya dia berteman dengan keledai. Berteman dengan keledai, sudah pilihan saya ini saja. Karena keledai tidak mungkin menuntut. Keledai tidak mungkin menuntut, paling kalau cari makan ya biar cari rumput sendiri. Kemudian dia tidak berpikir secara logika. Ketika dia ibadah masih butuh makan. Ketika butuh makan, ada proses reproduksi dalam tubuh seseorang. Makanan akan menjadi hormon, Dan akhirnya dia karena seperti itu keadaannya, sudah wiritan terus, menekan terus, kemudian puasa terus, menekan terus, tapi karena masih makan, akhirnya semakin menjadi libidonya. Karena semakin menjadi libidonya, ini karena nafsu, karena ingin menguasai seperti itu, ternyata nggak mampu. Menjadi libido semakin menjadi, kemudian karena tidak ingin bertanggung jawab kepada seorang istri, tidak ingin bertanggung jawab pada anak, artinya enggak punya anak, akhirnya jadi sasarannya adalah keledainya. Ini menjadi khurafat. Jadi inginnya ibadah kepada Allah karena nafsu yang menguasainya dalam ibadah tersebut tidak sewajarnya, maka malah salah gara-gara ini padahal kebaikan. Kebaikan yang diliputi nafsu, akhirnya Allah memberikan jalan lain untuk menjadikan seorang itu nyeleweng gara-gara nafsu menguasai. Makanya dari sini kita jalani hidup ini sewajarnya. Kita sholat sewajarnya, kita puasa sewajarnya. Kalau bisa jangan bertanya, wes pokoknya sholat ya sholat, pokoknya puasa. Jangan tanya nanti kontribusinya apa nanti, yang kita peroleh nanti apa. Itu jangan tanya. Ini dalam penataan hati kita, di realisasinya kita sambil minta tolong kepada Allah, karena kita nggak mampu untuk menguasai batin kita. Mungkin ini yang saya sampaikan dalam materinya. Kemudian mungkin kita lanjutkan kepada mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.